Alhamdulillah, Alhamdulillah hamda syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khiyaratul mukhtarin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ikhwani ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji syukur kita hatur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang ini di Masjid Suciati Saliman ini. Semoga menjadi amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya akhir zaman nanti. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat terutama di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya muliakan, mari kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bukti melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dengan takwa itulah insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan indallah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, minggu lalu kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional, tepatnya 10 November. Maka masih dalam suasana itu saya akan sedikit menyampaikan bahwa sesungguhnya ulama ini juga banyak yang secara resmi menjadi pahlawan nasional, dan sesungguhnya kalaupun tidak secara formal di SK-kan sebagai pahlawan, sesungguhnya luar biasa kepahlawanan para ulama. Di bidang keagamaan jelas dakwah Islamiyah, nasrul ilmi wa da'wah. Tadi saya sampaikan surat At-Taubah bahwa ketika umat Islam perang itu harus ada yang tidak ikut perang, melainkan harus tafaqquh fid din, mengkaji agama. Maka dalam ajaran kita, ketika kita belajar, maka harus kemudian kita ajarkan. Karena itu ayatnya liyatafaqahu fid din, mendalami atau memahami agama, wal yunziru qaumahum, dan kemudian memberikan inzar atau peringatan, pencerahan, pemberdayaan, pendidikan, pembinaan, pengarahan, bimbingan dan semacamnya. Maka jelas dengan ilmu para ulama kita kemudian bisa melakukan thalabul ilmi, kita bisa mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan. Jelas di bidang keislaman, di bidang keagamaan. Yang kedua di bidang kebangsaan. Barangkali dulu orang tidak tahu bahwa di balik 10 November luar biasa peran ulama. Karena waktu bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka sudah banyak kiai, banyak ulama yang berperang melawan penjajah Belanda. Tidak kurang dari Pangeran Diponegoro misalnya. Nah setelah Indonesia merdeka kemudian ingin dijajah kembali oleh negara Eropa, kemudian Bung Karno tanya kepada kiai, pada ulama, kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, bagaimana ini umat Islam menghadapi musuh penjajah yang ingin menguasai Indonesia kembali. Maka para ulama dengan dikomandai oleh beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari melakukan kajian
Di Surabaya, ulama se-Jawa Madura kemudian mereka mengeluarkan semacam fatwa yang kemudian disebut sebagai resolusi jihad, yang mengatakan bahwa wajib hukumnya mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan penjajah dari sekutu. Fardu ain untuk orang yang menemui musuh dalam radius jarak masafatul qasr, boleh untuk mengqasar dan menjamak sholat. Fardu ain bagi laki-laki yang kuat, bukan yang sepuh, bukan yang anak-anak, wajib hukumnya untuk berperang. Itulah yang kemudian mendasari para pemuda termasuk Bung Tomo dan sebagainya, yang kemudian bahkan para kiai juga ikut perang waktu itu. Dari Cirebon, dari Jawa Tengah, Jawa Timur berperang, walaupun kemudian tidak dicatat dalam sejarah, baru belakangan sekitar 3-4 tahun yang lalu kemudian untuk mengenang itu ditetapkanlah 22 Oktober hari dikeluarkannya resolusi jihad sebagai hari santri. Betapa peran santri dan kiai luar biasa untuk mempertahankan NKRI. Maka Mbah Hasyim Asy'ari punya slogan hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Ini memang bukan hadis, atau kalau dianggap hadis, hadis maudhu', hadis palsu, tetapi substansinya sejalan dengan Quran dan hadis. Banyak ayat Quran yang memerintahkan kita untuk mempertahankan negara kita. Selama kita tidak diusir oleh musuh, maka kita berbuat baik dengan non muslim walaupun dia tidak Islam, selama tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari tanah air kita, dari negara kita. Artinya kita wajib mempertahankan negara kita. Dalam Quran ada beberapa ayat. Dalam hadis dari sahabat Anas, Rasul itu idza qadima min safarin fanadhara juduratil Madinah au du'a naqatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Rasul itu kalau kundur dari sebuah perjalanan, dari tindakan, kemudian beliau mirsani dinding-dinding kota Madinah, maka beliau mempercepat kendaraannya, menggerak-gerakkan harrakaha min hubbiha. Beliau menggerak-gerakkan tunggangan beliau karena cintanya kepada Madinah. Kemudian para ulama mengatakan berarti luar biasa fadilah Madinah, beliau begitu mencintai Madinah. Sisi lain juga ada ibrah yang lain, berarti perlu mencintai tanah air. Itulah yang kemudian kita perlu memupuk jiwa nasionalisme. Loh, kan dasarnya Pancasila. Sebelum Indonesia ini merdeka, masih dijajah oleh Belanda. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya mempertahankan Hindia Belanda? Apa status hukum Hindia Belanda? Dalam fikih itu, negara itu kalau tidak darul kufar, ya darussalam, darul Islam. Kalau tidak negara kufar, kafir, non muslim, yang kalau hubungannya hubungan perang, maka umat Islam nggak dijamin keamanannya. Ya kalau bukan itu ya negara Islam atau darussalam, negara damai. Ternyata para ulama sekitar tahun 30-an sekian, mereka menjawab Hindia Belanda waktu itu diberi status hukum sebagai negara Islam. Mereka punya dasar, satu kitab namanya Bughiyatul Mustarsyidin, bahkan tegas Jawa disebut di situ, Jawa itu termasuk Darul Islam, negara Islam, listila'il muslimina. Karena dulu dikuasai oleh orang Islam, dulu kerajaan Islam. Di Jawa ada mulai kerajaan Demak, Bintoro, kemudian beralih ke Mataram, kemudian menjadi 2, Surakarta dan Yogyakarta. Di luar Jawa ada banyak juga kerajaan, ada Samudra Pasai, ada berbagai macam kerajaan Islam. Maka kemudian ketika dikuasai Belanda pun masih, walaupun surahnya lahirnya adalah Hindia Belanda, tapi substansinya, hukumnya ialah Darul Islam, negara Islam. Apalagi setelah merdeka, memang bukan negara Islam, tetapi kita punya Pancasila, yang sila pertamanya ialah ketuhanan yang Maha Esa. Kita dijamin untuk beribadah, untuk menjalankan keyakinan agama kita. Maka para ulama luar biasa jiwa nasionalismenya, jiwa kepahlawanannya untuk mempertahankan bangsa, di samping tentu saja spirit atau bahkan tidak spirit, bagaimana kepahlawanan untuk mengembangkan dakwah Islamiyah, mengajarkan ilmu. Maka tidak hanya belajar
tapi juga harus diajarkan, tidak hanya tafakuh tapi juga inzar kepada masyarakat, la'allahum yahdharun, sehingga masyarakat ini masyarakat yang hati-hati, yang betul-betul bertakwa, tidak sembrono, sehingga harapannya pun dalam Quran disebutkan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تحسن القلب واللسان والجوارح من فساد الأعمال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخواني أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم ربنا صغارا، جميع مشايخنا معلمينا وتلاميذنا، ولمن هو حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل خير أيامنا وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة سالمة آمنة مباركة مرضية تجري فيها كما سنة رسولك إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن والبليات والقرona من الإنسان من سائر إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.